Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Rumah kosong di Merauke ludes terbakar saat hujan deras. Temukan sejumlah masalah pelayanan kesehatan saat inspeksi mendadak ke rumah sakit terbesar milik Pemprov. Gubernur langsung berhentikan direktur rumah sakit. Cuaca buruk selama 3 hari, Sungai Panpan di Kabupaten Duga meluap. 15 warga dinyatakan hilang. Sejumlah pedagang beras di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah mulai menurunkan harga pada beberapa jenis beras premium. Pedagang menurunkan harga beras setelah pemerintah Kabupaten Mimika secara berkala menggelar pasar murah di sejumlah titik, sehingga membuat warga tidak lagi banyak yang ke pasar. Pasar murah yang gencar dilakukan Pemkab akhirnya membuahkan hasil. Menurut pedagang di Pasar Sentral, dalam 2 bulan terakhir terjadi penurunan harga pada beberapa merek beras premium. Harga yang sebelumnya mencapai Rp18.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp17.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski begitu, ada beberapa jenis beras premium yang harganya belum berubah. Harga beras sekarang kan ada yang kan kemarin harganya 780, sekarang ada yang 720. Memang turun semua harga beras sekarang. Ada yang turun, ada juga yang masih stabil. Yang stabil itu kan harga berapa dia? Yang stabil dia masih harga 810 per kilonya. Per kilonya kita masih jual 18. Dia turun 16, 17. Pasar murah. Nah, pasar murah, makanya dampaknya kita juga sampai memang sepi sih. Meski sudah turunkan harga, penjualan beras premium tetap sepi. Hal ini karena sebagian masyarakat memilih membeli beras di pasar murah yang digelar pemerintah. Pasar murah pemerintah diharapkan dapat terus menstabilkan harga beras premium di Timika, sekaligus memberikan dampak positif bagi konsumen tanpa merugikan pedagang. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja kenegaraan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada hari Selasa. Kehadiran Wapres disambut meriah oleh ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi di Bandara Udara Rendani, Manokwari. Setibanya di Bandara Rendani, Wapres Rakabuming langsung menyapa warga dan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Manokwari. Dalam kunjungan ini, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi prioritas pembangunan, diantaranya program makanan bergizi gratis di sekolah, Pasar Wosi, dan Pasar Sentral Sanggeng. Kunjungan Wapres juga dirangkai dengan festival Mama-Mama Kreatif sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM perempuan Papua Barat. Sesuai komitmen kita bersama, yang namanya pembangunan, Anton Worabai, salah seorang warga Manokwari, mengatakan harapannya agar kunjungan Wapres dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak efisiensi anggaran dan menurunnya daya beli. Pemangkasan anggaran ini, ekonomi di daerah ini menurun sekali. Maka ini menjadi harapan besar dalam kedatangan Bapak Wakil Presiden ini. Semoga bisa membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi di timur Indonesia. Dan tentu akan menjamin ketertiban dan keamanan. Darlin Ayomi menyampaikan agar pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan di Papua Barat. 2 hari sebelum Pak Presiden mendatangi kota ini dibersihkan. Harapan saya supaya tetap bersih, bukan hanya karena Pak Wakil Presiden dan Ibu datang, tapi tetap kota ini
dijaga seperti ini terus bersih, dan supaya Bapak Wakil Presiden sendiri lihat apa yang menjadi masalah anak-anak sekolah yang kekurangan, rumah-rumah warga yang butuh bantuan. Semua langsung Bapak Wakil Presiden bisa langsung melihat dari dekat dengan kacamata beliau sendiri. Kunjungan Wapres Raka Buming di Manokwari diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bencana banjir dan longsor di Distrik Dal, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan menelan korban jiwa. Dalam musibah ini dilaporkan 15 orang hilang. Hingga saat ini tim SAR gabungan bersama keluarga korban masih mencari para korban di Sungai Panpan. Hujan deras selama beberapa hari mengguyur wilayah Nduga sehingga menyebabkan Sungai Panpan meluap dan merendam permukiman warga. Menurut keterangan saksi, 15 warga yang hilang tersebut saat sedang mencoba menyeberangi sungai, namun tiba-tiba sungai meluap dan membawa material batu serta lumpur. Masyarakat kami atau adik-adik kami sekitar 15 orang. Bukan sekitar, tapi kepastian 15 orang diambil oleh Tali Panpan, sehingga kami hari ini sedang pencarian. Masyarakat lain ada sedang pencarian. Kami di sini butuh bantuan yang butuh bantuan dari pemerintah maupun masyarakat maupun elemen-elemen lain. Harus butuh bantuan karena masyarakat kami diambil. Jadi ini emergensi yang kami pesan. Bencana banjir bandang ini merupakan yang terparah selama ini di Distrik Dal. Selain korban jiwa, banjir dan longsor juga merusak fasilitas umum serta memutus akses jalan antar kampung. Warga yang selamat kini mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan dan air bersih. Pemerintah Kabupaten Duga telah mengerahkan tim tanggap darurat bersama unsur BPBD, TNI dan Polri untuk mencari para korban serta mendirikan posko bantuan di lokasi bencana. Kejadian yang terjadi di Distrik Dal adalah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa di mana kejadian seperti ini, musibah yang menimpa banyak nyawa direkrut seperti ini, dalam sejarah orang Duga, berbagai daerah di Duga itu belum pernah ada. Dan kejadian hari ini adalah kejadian yang baru pertama kali terjadi dalam kehidupan masyarakat Duga, daerah Duga. Sehingga kami menyatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian luar biasa. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan logistik, terutama makanan dan air minum bagi warga yang kini mengungsi di lokasi aman. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.